I love you so much. Halo para fans dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Miao, reviewer film horor terbaik abad ini, sekaligus seekor kucing yang harus membiayai babu saya di rumah. Kali ini saya akan mengangkat sebuah film horor yang sangat menarik konsepnya, In the World, in the Moon, and in the Sky. Tentang misteri hilangnya puluhan bocil secara misterius di suatu kota, dan amazingnya lagi, film ini terinspirasi dari kisah nyata. Penasaran? Tanpa banyak fafifu, mari kita gunjingkan filmnya. Menggunjing orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Pertama, kita akan diperlihatkan kegiatan para murid yang akan bersekolah, di mana seorang guru baru bernama Justin akan mengajar di kelas 5 SD. Namun baru beberapa hari mengajar, pagi itu Justin tak habis pikir saat melihat kelasnya kosong melompong dan hanya menyisakan satu murid saja bernama Alex, sementara 17 murid lain hilang di telan bumi. And he was the only kid in the class of 18 that came to school. Keesokan harinya, para orang tua yang anaknya hilang tadi mulai melaporkan kejadian aneh tersebut pada polisi. Tanpa banyak omong atau perlu disuap seperti polisi Wakanda, tim kepolisian di sana auto melakukan pencarian. Meskipun pencarian tidak membuahkan hasil, ada satu petunjuk penting, yaitu rekaman CCTV di setiap rumah menunjukkan para bocah misterius itu lenyap secara bersamaan pada pukul 2 dini hari. Mereka tampak berlari ke arah yang tidak diketahui, dan inilah The Weapons. Beberapa hari kemudian, situasi sekolah menjadi sangat hot karena pihak sekolah dan polisi harus rapat bersama para orang tua yang emosinya siap meleduk. Para orang tua itu mempertanyakan, kenapa atuh hanya 17 murid saja yang hilang? Dan kenapa hanya murid dari kelas Ibu Justin saja? Murid dari kelas lain aman Sulaiman kok. Pokoknya, Justin harus melakukan klarifikasi karena mereka menganggap bahwa Justin adalah dalang dari hilangnya para murid. Ketika Justin mencoba menjelaskan, mereka malah menganggap ia menyembunyikan sesuatu. Di tengah kericuhan, kepala sekolah bernama Marcus berusaha menenangkan massa dan meminta Justin untuk segera pulang. Very sorry, all of what's happened. Sepanjang perjalanan pulang, terlihat jelas kalau Justin mulai dilanda parno akut lantaran khawatir akan dihakimi warga. Malam pun kian larut dan suasana makin mencekam ketika tiba-tiba bel rumah Justin berbunyi. Dalam keadaan panik dan jengkel, Justin akhirnya memutuskan untuk menampol siapapun yang ada di balik pintu itu. Dan tidak ada siapa-siapa. Keesokan pagi, saat hendak berangkat, Justin dikejutkan oleh pemandangan tak mengenakan, di mana mobil kreditnya dicoret-coret dengan tulisan penyihir. Saat melapor ke pihak berwajib, tanpa sengaja ia bertemu dengan Paul, teman lamanya yang kini bekerja sebagai polisi. Malam harinya, Justin dan Paul kembali bertemu di sebuah bar. Di sana, Justin akhirnya meluapkan semua unek-uneknya. Dari situ, kita tahu bahwa Justin ternyata tidak setegar yang terlihat. Ia sebenarnya galau luar biasa. Hanya saja, ia benci dikasihani. Merasa butuh pelarian, Justin meminta Paul untuk menemaninya minum. Dan ya, bisa ditebak, malam itu mereka akan enak-enak sampai pagi. Keesokan hari, saat mengantar Paul ke kantor, Justin mencoba meyakinkan Paul untuk ikut menyelidiki kasus itu secara pribadi. Justin merasa pihak kepolisian terlalu pasif dan tidak menunjukkan kemajuan berarti. Itu saja, Paul menolak dengan tegas. Menurutnya, usulan itu melanggar prosedur dan ia menyarankan Justin untuk tetap tenang karena penyelidikan resmi masih berjalan. Di hari yang sama, Justin juga menerima kabar tak menyenangkan dari Pak Marcus, di mana Justin akan dinonaktifkan sementara dari posisinya sebagai guru sampai situasi mereda. Marcus juga menegaskan
agar Justin tidak berinteraksi dengan siapapun, terutama anak-anak sekolah, karena para orang tua sudah menaruh curiga padanya. Meski begitu, Marcus berjanji akan mempekerjakannya kembali begitu semua masalah ini selesai. I know that you aren't a threat to these kids, but you have to realize We're the only ones left. Karena Justin adalah tipe guru yang masih berdarah muda, ia tentu tidak mau tinggal diam begitu saja. Justin memutuskan mencari petunjuk sendiri lewat satu-satunya murid di kelasnya yang belum hilang bernama Alex. Dengan nekat, Justin membuntuti Alex sampai ke rumahnya. Tapi begitu tiba di sana dan hendak menyapa orang tuanya, suasana malah terasa janggal, di mana rumah itu begitu sunyi. Bahkan tak ada yang menjawab salamnya. Lebih anehnya lagi, jendela rumah Alex tertutup rapat dengan koran. Rasa penasaran Justin pun memuncak, dan ketika ia mencoba mengintip lewat celah kecil di jendela itu, Justin terkejut bukan main ketika ia melihat orang tua Alex duduk termenung di ruang tamu yang sangat gelap. Di malam hari, Justin yang tidur dihantui mimpi buruk tentang Alex dan murid-muridnya. Seketika, Justin terbangun dengan napas tersenggal. Saat ia mencoba memejamkan mata lagi, samar-samar terdengar suara aneh dari plafon dan... Itu adalah sosok mengerikan yang sedang menempel di sana. Keesokan paginya, Justin berusaha menyapa Alex sepulang sekolah. Niatnya sih cuma ingin menenangkan si anak dan mencari tahu lebih banyak soal teman-temannya yang hilang. Tapi bukannya menjawab, Alex malah kabur dengan wajah ketakutan. Merasa ada yang janggal, Justin pun memutuskan untuk mengintai rumah Alex dari dalam mobil. Sayangnya, karena terlalu lelah, ia malah ketiduran. Tak disangka, saat ia terlelap, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Ya, seseorang dari dalam rumah Alex entah siapa berhasil memotong rambut Justin tanpa ia sadari. Anjay gurinjay, adegan ini bikin saya merinding sih. Lanjut. Scene beralih pada seorang pria bernama Archer. Ia adalah ayah dari salah satu anak yang hilang bernama Matteo. Sejak awal film, Archer memang termasuk orang tua yang paling keras menuduh Justin sebagai dalang di balik kejadian itu. Setelah meneliti rekaman CCTV, ia pun bergegas menuju kantor polisi untuk menanyakan perkembangan pencarian putranya. Namun setibanya di sana, petugas memberi kabar mengecewakan, yaitu penyelidikan masih buntu tanpa titik terang. Kapolsek hanya bisa memintanya untuk bersabar, yang tentu saja membuat Archer makin frustasi. Malam harinya, Archer yang tertidur tiba-tiba bermimpi aneh. Ia mendengar suara Matteo dan melihat putranya itu berlari di kejauhan. Dengan naluri seorang ayah, Archer segera mengejarnya hingga langkahnya terhenti di depan sebuah rumah misterius dengan pintu yang terbuka. Setelah ditemukan, ia bertanya pada Matteo, "Nak, ngeluyur kemana saja kamu? Bapak sangat kangen dan sudah mencarimu kemana-mana. Akan tetapi..." love you so much. Ya, betapa syoknya Archer saat melihat penampakan badut mengerikan, namun untung saja semuanya cuma mimpi. Beberapa hari kemudian, Archer mendapat ide untuk menelusuri rute yang mungkin dilalui Matteo saat menghilang dengan mencocokkannya ke peta kompleks. Setelah menarik garis awal, ia mengunjungi beberapa orang tua murid lainnya untuk berdiskusi dan melihat rekaman CCTV mereka. Barangkali semua anak itu menuju ke satu tempat yang sama. Di tengah penelitiannya, Archer melihat mobil Justin berhenti di sebuah SPBU dan memutuskan untuk menemuinya lebih dulu. Namun begitu Archer mengungkit soal tuduhan semua orang kepada Justin, pertengkaran sengit pun tak terelakkan. Tapi tiba-tiba... Ya, tanpa diduga Pak Marcus muncul dan menyerang mereka berdua secara brutal. Berikutnya, kita diperkenalkan dengan seorang berandalan sekaligus pecandu berat bernama James.
Dalam salah satu adegan, ia tampak menelpon temannya sambil berkata, "Bro, pinjam dulu 100." Tapi ya jelas saja, di kondisi ekonomi begini, temannya ogah ngasih. Karena kepepet, James akhirnya nekat mau mencuri. Sialnya, aksinya malah ketahuan oleh Paul yang sedang berpatroli di sekitar lokasi. Singkatnya, James pun tertangkap basah. Tapi bukannya jujur, ia malah ngeles dengan bilang kalau dirinya pegawai di tempat itu dan cuma lupa bawa kunci. Tentu saja, Paul tidak percaya dan langsung melakukan penggeledahan. Ya, jari Paul tanpa sengaja tertusuk jarum yang terselip di pakaian James. Dari sini, kita akan dibuat paham bahwa Paul ternyata punya gangguan semacam OCD dan anxiety parah soal kebersihan. Saking paniknya, ia pun refleks menggaplok James sampai pingsan. Sambil membersihkan luka di tangannya, Paul langsung kepikiran bahwa aksi pemukulannya tadi pasti terekam kamera CCTV mobil patroli. Panik, ia segera mencabut kabel CCTV tersebut, lalu mencoba membangunkan James dan memohon agar James melupakan kejadian hari itu. Lalu sebagai gantinya, Paul bersedia membebaskannya. Setelah dibebaskan, James berkeliaran dan menemukan sebuah rumah yang tampak kosong. Tanpa sadar, itu adalah rumah si bocah Alex. Dengan skill malingnya, James berhasil masuk dan mulai beraksi. Namun di tengah-tengah pencurian, ia mendapati orang tua Alex ada di dalam rumah. Tapi anehnya mereka hanya berdiri kaku seperti boneka manekin. Merasa situasi masih aman, James pun lanjut mencuri. Setelah selesai mengobok-obok dapur, James melangkah ke arah basement. Siapa tahu ada barang berharga tersembunyi di sana. Tapi begitu ia masuk, nafasnya langsung sesak. Karena di ruangan itu, banyak anak-anak berdiri termenung. Merasa ada yang sangat tidak beres, James pun berniat kabur. Namun tiba-tiba, orang tua Alex muncul dan membuatnya nyaris mati ketakutan. Beruntung, James berhasil meloloskan diri dan menjual hasil curiannya di Pegadaian. Tapi saat hendak pergi, matanya menangkap poster anak-anak hilang dengan tulisan, "Dapatkan hadiah besar bagi siapapun yang menemukan mereka." Yang jelas hadiahnya bukan payung atau piring cantik ya lur. Maka seketika, ia teringat wajah anak-anak di poster itu sama persis dengan yang dilihatnya di basement. Tanpa banyak pikir, James segera menelepon polisi untuk melaporkan bahwa ia menemukan belasan anak yang hilang itu. Pihak kepolisian lalu meminta James datang langsung ke kantor untuk memberikan kesaksian. Namun sebelum sampai, Paul keburu melihatnya dan salah paham, mengira James hendak melaporkan insiden pemukulan tempo hari. Spontan, Paul langsung tancap gas mengejar James. James yang panik berlari secepat kilat menuju tenda tempatnya biasa tidur. Tapi suasana mendadak mencekam ketika ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Dan benar saja, ya, muncul sosok nenek dengan wajah creepy yang melambaikan tangan ke arahnya. Kalau dipikir-pikir, nenek siapa? Coba di tengah hutan begitu. Belum selesai di situ, James tiba-tiba mendengar langkah kaki mendekat ke arahnya dan itu adalah Paul yang datang untuk menangkapnya. Kaget bukan main, James refleks menusuk Paul dengan jarum sambil berteriak bahwa dirinya hanya ingin melapor soal lokasi anak-anak yang hilang. Meski kesal dan jijik karena kembali tertusuk, Paul akhirnya mendengarkan penjelasan James dan meminta James untuk mengantarnya ke rumah yang dimaksud. Setibanya di sana, Paul berkata, "Udah, kamu tunggu di mobil aja, tapi jangan coba-coba kabur lagi." Namun anehnya, hingga malam hari, Paul tak kunjung kembali. Kemudian, ini yang terjadi. Cerita pun mundur ke masa sebelum Pak Markus, sang kepala sekolah, berubah menjadi brutal dan menyerang Justin di pom bensin. Saat itu, Markus bermaksud memanggil orang tua Alex untuk membicarakan keluhan dan kecurigaan massa terhadap keluarga mereka. Namun ketika asistennya memberitahu bahwa keluarga Alex sudah datang,
Markus malah terkejut karena yang muncul bukan orang tua Alex, melainkan seorang wanita tua dengan dandanan menyeramkan mirip badut perempatan. Ia memperkenalkan diri sebagai bibi Alex bernama Gladys. Gladys berkata bahwa orang tua Alex tidak bisa datang karena sakit keras. Jadi sudahlah, sampaikan saja semua keluhannya ke saya. Sayangnya, Bapak Markus ini tidak mau bercerita jika tidak dengan orang tua Alex langsung. Di sore harinya, Markus heran saat Gladys tanpa rencana berkunjung ke rumahnya. Gladys beralasan bahwa ia barusan digoda oleh sekumpulan berondong. Melihat Gladys yang panik, pacar Markus bernama Terry berbaik hati mengajak Gladys untuk masuk. Setibanya di dapur, Gladys pun meminta semangkuk air. Ya, bukan segelas air, tapi semangkuk. Lalu Gladys berkata jika ia akan memperlihatkan sebuah pertunjukan. Markus mulai curiga, apalagi saat melihat pita miliknya, entah bagaimana sudah berada di tangan Gladys. Tak lama, setelah mendapatkan sehelai rambut milik Terry, Gladys mulai melakukan sesuatu. Sampai sini kita akan dibuat paham, saudara-saudara, bahwa Gladys adalah seorang dukun sesat yang mampu mengendalikan orang dan menjadikannya senjata untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Usai aksi penyerangan itu, Gladys kini mengganti rambut di batang pohon miliknya dari rambut Terry menjadi rambut Justin, hingga Markus sekarang akan menghabisi Justin sebagai target berikutnya. Cerita kembali pada Justin yang masih dikejar oleh Markus. Tak diduga, Archer berusaha melindungi Justin hingga ia mampu kabur dari lokasi tersebut. Tak menyerah dengan teknik berlari secepat ninja Konoha, Markus bergegas mengikuti Justin, akan tetapi seketika Markus tertabrak mobil dan tewas di tempat. Setelah kejadian mengerikan yang mereka alami, Archer pun meminta maaf karena selama ini ia telah menuduh Justin sebagai pelaku penculikan. Namun kini, ia mulai menemui titik terang karena cara Markus berlari ternyata sama persis seperti cara berlari anak-anak yang hilang. Di dalam mobil, Archer langsung menunjukkan peta hasil penyelidikannya, di mana garis-garis yang ia buat menunjukkan sebuah titik di ujung komplek. Melihat hal itu, Justin mengatakan bahwa di ujung komplek tersebut adalah rumah Alex, satu-satunya murid yang tidak hilang. Kini, kita akan dibawa untuk menyaksikan kronologi hilangnya para murid Justin pada malam itu. Saat itu, Alex dan teman-temannya tampak mengikuti pelajaran dari Justin seperti biasa. Namun Alex yang dikenal pendiam dan lemah sering menjadi sasaran ejekan temannya bernama Matteo. Sepulang sekolah, ayah Alex datang menjemputnya, di mana dalam perjalanan pulang, sang ayah memberitahu bahwa mulai malam ini, bibi mereka Gladys akan tinggal bersama karena kesehatannya yang semakin memburuk. Alex yang penasaran bertanya, seperti apa sosok bibi Gladys itu? Tetapi ayahnya mengaku tidak tahu, karena mereka belum pernah bertemu. Bahkan ia menduga, ibu Alex pun tidak begitu mengenalnya. Meski begitu, karena mereka menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, mereka sepakat untuk membantu dan menampung Gladys. Keesokan harinya, Alex terbangun karena mendengar pertengkaran antara kedua orang tuanya. Rupanya, mereka berselisih paham soal keputusan membiarkan Gladys tinggal secara permanen di rumah. Saat sedang menggosok gigi, rasa penasaran Alex muncul. Ia mengintip kondisi bibinya yang tampak sakit keras dan hanya bisa terbaring lemah. Suatu hari sepulang sekolah, hal aneh terjadi. Sang ayah tidak datang menjemput seperti biasa, sehingga Alex terpaksa harus pulang sendiri. Setibanya di rumah, ia terkejut melihat kedua orang tuanya duduk kaku di meja makan, seperti memikirkan tagihan pinjol 3 bulan. Sementara Gladys yang sebelumnya tampak sekarat, kini terlihat sehat dan bugar. Keesokan hari, Alex lagi-lagi dibuat syok berat ketika menyadari bahwa kedua orang tuanya masih berada di posisi yang sama seperti kemarin. Tiba-tiba, Gladys meminta Alex duduk karena ia ingin memperlihatkan sesuatu. Saat itu juga, Alex menyadari kenyataan mengerikan.
Kedua orang tuanya telah menjadi korban santet yang dilakukan oleh Gladys sendiri. Dalam ketakutan, Alex diancam agar selalu menuruti semua perintah Gladys, dan jika berani melawan, Gladys tidak akan segan menyakiti kedua orang tuanya. Sekitar seminggu kemudian, Gladys yang kini tampak kembali sakit parah memanggil Alex ke kamarnya. Dengan ancaman, ia memerintahkan Alex untuk mengambil barang-barang pribadi milik teman-teman sekelasnya. Gladys mengatakan bahwa benda-benda itu adalah kunci agar dirinya bisa pulih kembali. Lalu Alex menuruti perintah tersebut. Hingga suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, Alex terbangun karena mendengar suara aneh dari ruang keluarga. Ia pun kepo, dan betapa terkejutnya dia saat melihat Gladys sedang melakukan ritual dengan menggunakan kertas bertuliskan nama-nama teman sekelas Alex. Dari sinilah terungkap misteri hilangnya 17 murid tersebut. Mereka ternyata menjadi korban panggilan lewat ilmu hitam yang dilakukan Gladys. Beberapa bulan kemudian, Alex panik ketika melihat sebuah mobil polisi terparkir di depan rumahnya. Seperti yang sudah bisa ditebak, mobil itu adalah milik Paul, dan Gladys jelas tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Karena situasi semakin berbahaya, Gladys menyuruh Alex bersiap untuk pindah rumah keesokan harinya. Namun sebelum malam itu berakhir, ia memberi satu peringatan bahwa jangan sekalipun menginjak garam pembatas yang telah ia taburkan di lantai. Pada malam yang sama, Arthur dan Justin tampak mengintai rumah Alex dari kejauhan. Sementara itu, Gladys mulai menyiapkan jebakan dengan memanfaatkan Paul yang sudah ia sihir sebagai umpan untuk memancing keduanya masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, Alex merasa iba melihat kedua orang tuanya yang kini dijadikan seperti anjing penjaga di depan kamar Gladys. Rasa penasaran akhirnya menguasainya. Ia nekat menerobos garis garam pembatas dan mencoba masuk ke kamar bibinya. Namun begitu ia melangkah, ini yang terjadi. Ya, orang tuanya tiba-tiba menyerang dengan membabi buta. Berhasil meloloskan diri, Alex buru-buru menuju kamar Gladys dan berusaha mengambil alat ritual yang biasa digunakan sang bibi. Sementara itu, Justin dan Arthur yang juga masuk ke rumah dan tak sengaja melanggar batas garam, ikut diserang oleh Paul dan James yang telah dikendalikan. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Arthur menemukan jalan ke basement, dan di sanalah ia melihat pemandangan mengerikan. Anak-anak yang selama ini hilang ternyata disembunyikan di sana. Saat mencoba mencari keberadaan Matteo, tiba-tiba Gladys muncul dan menyerangnya. Bahkan, Gladys sempat merampas kalung milik Archer. Usut punya usut, Justin justru tertangkap oleh Archer yang kini sudah kesurupan. Gladys pun datang dan berkata dengan sinis bahwa semua perlawanan mereka sia-sia saja. Namun tepat saat situasi semakin genting, Alex yang sudah memahami cara kerja sihir Gladys membalikkan mantra dengan menggunakan rambut bibinya sendiri. Akibatnya, semua anak yang sebelumnya dikendalikan justru berbalik menyerang Gladys. Mamam, jujur saya puas sekali melihat nenek satu ini dikejar sampai ujung dunia. Begitu tertangkap, ia pun ditawur beramai-ramai sampai tewas. Setelah semua berakhir, anak-anak yang sempat hilang akhirnya berhasil dipulangkan ke orang tua masing-masing. Namun, orang tua Alex menjelaskan bahwa akibat trauma berat yang mereka alami, anak-anak tersebut harus menjalani perawatan mental di rumah sakit jiwa selama 1 tahun sebelum akhirnya bisa benar-benar pulih. Tamat ending yang sangat menyenangkan. Jujur saja, saya sangat puas melihat pembantaian di akhir cerita. Jika Anda merasa puas, selamat. Anda adalah psikopat. Tidak lupa,
Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan sembarangan menerima orang asing di rumah. Karena bisa saja kebaikan kita itu justru menjadi senjata makan tuan. Itu. Saya Miao bersama tim Alur Cerita Cabang Cibodas pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta bunyikan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya.